ini namanya Lee Min-jae. Dia adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer yang bisa dibilang dia cukup jenius. Saat ini ia tinggal bersama temannya yang pandai banget ngelukis, yaitu Hyuk-jin. Waktu kecil sebenarnya Min-jae dan keluarganya itu hidup berkecukupan. Namun saat ini Min-jae jatuh sakit. Kedua orang tuanya harus rela banting tulang, bahkan berutang untuk biaya pengobatannya. Jadi sejak saat itu keluarga Min-jae hidup melarat. Meskipun Min-jae sekarang sudah sembuh seperti sedia kala, namun hal ini membuat Min-jae justru merasa bersalah. Ia ingin mengembalikan kondisi perekonomian keluarganya. Ia rela melakukan apapun untuk itu, bahkan sampai mengajukan utang kepada bank. Tapi karena dia masih mahasiswa, tentu saja bank tidak akan memberikan pinjaman begitu mudah. Jadi akhirnya dia pun menghubungi Sego, sindikat penipu yang memudahkan orang-orang bisa mengajukan pinjaman bank. Sugo ini bekerja secara tim. Ia dan teman-temannya memiliki banyak data palsu yang bisa digunakan para kliennya untuk menipu bank. Jadi Sugo nanti akan mempersiapkan kliennya supaya terlihat meyakinkan. Ia akan memalsukan data kliennya dengan menjadi beberapa profesi tertentu agar pihak bank mempercayai mereka dan bersedia memberikan pinjaman yang tinggi. 특별히 지금 디자이너 미팅 간 것 같은데 뭐라고 전해드릴까요? 당연히 확실하게 해야죠. Tapi ternyata Min-jae jauh lebih bentar lagi. Setelah pinjamannya berhasil dicairkan, ia justru mengirim uangnya ke Hyuk-jin. Ia pun membohongi Ki-tae, anak buah Sugo, kalau pinjamannya ditolak. Ia bahkan membuktikan saldo rekeningnya yang masih kosong tanpa kiriman uang dari manapun. Padahal sebenarnya Min-jae juga memiliki tim sendiri. Ia meminta Hae-sun pura-pura jadi pegawai bank untuk meyakinkan Ki-tae bahwa pengajuan utangnya telah ditolak. Dan sebenarnya Min-jae telah memiliki bisnis sendiri bersama teman-temannya, yaitu sebuah situs jual beli barang-barang mewah. Dan padahal semua barang mewah itu yang ia jual hanyalah benda palsu. Setelah berhasil mendapatkan uang dari bank, Min-jae menggunakannya untuk membeli jam tangan KW. Di situ Min-jae berencana untuk meminta bantuan Hyuk-jin supaya membuat jam tangan itu terlihat mirip seperti aslinya. Sedangkan Hae-sun saat ini masih mengamati cara kerja Min-jae. Padahal sebenarnya Hae-sun juga lebih jenius. Dengan kepolosannya, ia ternyata telah menipu Min-jae dan berhasil membawa kabur uang 138 jutanya. Sementara itu di lain tempat, Ki-tae melapor kepada Sugo bahwa Min-jae tidak berhasil mendapatkan uangnya. Dan dari situ Sugo menyadari kalau anak buahnya itu telah ditipu oleh seorang bocah ingusan. Hal ini pun membuat partner Sugo yang bernama Ji-won sangat marah. Karakternya yang temperamental membuatnya bisa dengan sangat kejam menyiksa Ki-tae. Karena menurutnya gara-gara Ki-tae mereka tidak berhasil mendapatkan uang. Tapi pada akhirnya Sugo berhasil menemui Min-jae. Ia tahu kalau bocah ini jenius, sehingga Sugo ingin merekrut Min-jae jadi anak buahnya. Kedatangan Min-jae di markasnya sebenarnya dibenci oleh Ji-won, tapi Sugo yakin kalau Min-jae bisa membawa keuntungan lebih banyak untuk timnya. Dan di sana pula Min-jae tahu kalau Ki-tae yang tadinya jadi tukang pukul, sekarang turun jabatan jadi tukang bersih-bersih. Karena ternyata itu adalah konsekuensi gara-gara ia telah dibodohi oleh Min-jae. Akhirnya Min-jae pun mengajak Ki-tae bekerja sama. Ia tahu kalau Ki-tae adalah seorang petarung. Dan karena Min-jae adalah pria yang sangat mengandalkan otaknya, maka Min-jae yakin kalau mereka akan menjadi tim yang hebat. Sejak saat itu Min-jae dan Ki-tae bekerja mencari nasabah dan menjalankan misi mereka dengan baik. Dan dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan banyak komisi, sehingga tim mereka juga bisa kaya lebih cepat. 오늘 작업 수수료 4,000이고요. 저희 거. Keberhasilan Min-jae dan Ki-tae ternyata membuat Song, orang kepercayaan Ji-won, menjadi iri. Ia tidak suka melihat Min-jae yang sekarang menjadi anak buah kesayangan bosnya. Lalu hari ini mereka pun mendapatkan klien yang ingin berhutang. Kemudian Ji-won menyuruh Song untuk mendampingi klien tersebut supaya bisa memperoleh uangnya. Sayangnya karena klien itu ceroboh, penyamaran mereka pun hampir terbongkar. Dan karena Song panik, akhirnya penipuan itu pun gagal.
Kegagalan ini pun membuat Suko dan teman-temannya harus segera pindah. Kalau sudah ketahuan, Suko yakin jika polisi sebentar lagi akan mengejar mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah pergi dan menghilang sejauh mungkin. Sebenarnya untuk saat ini, polisi telah menerima laporan penipuan bank. Mereka sudah bisa mengidentifikasi permasalahan bahwa ada banyak orang yang memasukkan pekerjaannya supaya mendapat pinjaman. Dan ada sekelompok orang yang membantu nasabah tersebut mendapatkan uangnya. Sekelompok orang inilah yang akan mempersiapkan kebohongannya supaya profesi nasabah itu tampak meyakinkan. Akan tetapi hanya detektif Jun yang menganggap kasus ini serius. Dua teman lainnya justru tidak merasa kalau kasus ini darurat atau bahaya, sehingga mereka tetap bisa bersantai dan sama sekali gak memikirkan laporan-laporan itu. Malamnya Hyuk-jin memberitahu Min-jae kalau ada polisi yang berkeliaran di sekitar asrama. Ia pun meminta Min-jae untuk berhati-hati karena siapa tahu polisi itu sedang mencarinya. Dan keesokan harinya Min-jae sengaja mendatangi detektif Jun yang sedang memasang poster hotline untuk mendapat petunjuk baru. Namun di sini Min-jae pura-pura menjadi mahasiswa biasa dan gak tahu permasalahan ini. Bahkan dengan wajah polosnya, Min-jae pura-pura baik dengan membantu pekerjaan detektif Jun. Tapi karena kebaikan Min-jae inilah akhirnya detektif Jun ikut tertipu. Ia sama sekali gak tahu kalau sebenarnya orang yang ia cari ada di depannya. Setelah itu detektif Jun pun kembali ke kantornya. Ia ingin membahas kasus ini, namun dua temannya tidak ada yang percaya. Sampai ada seseorang yang melapor kalau ia menjadi salah satu klien Segu dan sekarang sedang diteror untuk membayar utangnya. Maka gak lama kemudian detektif Jun pun langsung mendatangi markas Suko. Kebetulan saat itu Suko sedang berada di kantornya. Ia pun bertemu dengan detektif Jun. Setelah Jun mengenalkan dirinya sebagai polisi, Suko diam-diam merasa takut. Ia bahkan sempat membohongi detektif Jun supaya polisi itu pergi. Tapi karena detektif Jun gak percaya, akhirnya satu-satunya jalan Suko hanyalah kabur. Dan ternyata semua hal ini bermula dari rasa iri Song yang ingin membuat teman-temannya terpecah belah. Tapi untungnya Suko dan teman-temannya berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Sayangnya gara-gara hal itu Suko ingin pensiun. Ia pun menyerahkan data-data nasabah yang ia gunakan untuk bisnisnya selama ini kepada Min-jae. Karena ia percaya kalau Min-jae bisa mengelola bisnis ini lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu Min-jae ingin membangun bisnisnya dari awal lagi. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya yang lama untuk diajak bekerja sama. Dan sekarang ia berjanji untuk membagi keuntungan lebih besar, bahkan menjamin kesejahteraan mereka. Tapi dalam bisnisnya kali ini Min-jae mengemasnya jadi lebih canggih. Kalau selama ini mereka hanya mengandalkan poster, sekarang Min-jae memanfaatkan iklan internet. Ia pun memberi nama situsnya dengan nama OneLine, yaitu sebuah layanan bisnis yang menawarkan kemudahan berhutang. Min-jae membuat OneLine hadir sebagai penolong di antara orang-orang yang sedang terhimpit kondisi ekonomi, tapi tidak bisa memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh OneLine, akhirnya dalam waktu singkat mereka bisa mendapatkan banyak nasabah. Jadi otomatis mereka bisa meraup keuntungan lebih banyak dibanding saat bersama Suko. Sekarang dengan keuntungan yang berlipat ganda itu, Min-jae mulai mengirim uang untuk kedua orang tuanya. Karena dari awal ia memang ingin mengangkat derajat keluarganya supaya bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Sayangnya ibu Min-jae tidak menginginkan semua uang itu. Ia hanya ingin Min-jae baik-baik aja dan memiliki pekerjaan yang jelas. Bagi ibu Min-jae, uang tidak akan berguna kalau hidup Min-jae berada dalam bahaya. Sementara itu, dari dulu Ji-won selalu punya ide besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sejak masih bersama Suko, ia ingin menjalin kerjasama dengan bank-bank besar supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Namun Suko tidak mau menyetujui ide sahabatnya itu. Sejak awal Suko hanya ingin membantu orang yang berada dalam kesulitan. Jika bekerja sama dengan bank itu berarti mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Hal ini pun membuat Ji-won marah. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk berpisah. Sekarang Ji-won bekerja dengan Song. Ia menjalin koneksi dengan beberapa direktur bank untuk mendapat nasabah baru. Tapi dia menekankan bahwa dialah yang akan menjadi satu-satunya pemimpin di dalam perusahaannya. Jadi semua orang harus tunduk kepadanya.
karena kalau tidak Jiwon tidak akan segan-segan menghabisinya. Dalam waktu singkat bisnis Jiwon berkembang pesat. Ia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk mendirikan perusahaan bernama Mirai Capital. 고마워하시고 넉넉하게. Dan berkat kerjasamanya dengan beberapa bank besar yang ada di Korea, Jiwon berhasil mengumpulkan banyak nasabah. Dan itu berarti ia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih banyak. Tapi ternyata kesuksesan Jiwon itu beriringan dengan One Line alias perusahaan milik Min Jae. Hal ini membuat Jiwon merasa tersaingi. Sementara itu permasalahan lain juga muncul di One Line. Setelah merasa sukses besar atas pencapaian saat ini, Min Jae ingin mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Haesun kemudian memberi usul kalau mereka bisa menggunakan asuransi sebagai jaminan utangnya. Hal ini sebenarnya cukup berisiko bagi nasabah, sehingga teman-teman Min Jae yang lain tidak setuju. Tapi karena Min Jae memang berniat menambah pundi-pundi kekayaannya, ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Haesun. Dan keputusan ini membuat teman-teman Min Jae yang lain merasa kecewa. Keesokan harinya, Jiwon mendatangi kantor One Line dan langsung mengacaukan tempat Min Jae. Ia nggak terima karena merasa kalau Min Jae ingin merebut kesuksesannya. Maka ia pun memperingatkan Min Jae supaya tidak main-main dengan dirinya. Sementara itu, Song yang ikut bersama Jiwon sedang mencuri data nasabah One Line untuk dialihkan ke perusahaannya. Dan di sisi lain, Haesun pun yang melihat Min Jae kalah langsung mendekati Jiwon. Ia mengajukan diri menjadi anak buah Jiwon dan bersedia melakukan apa saja supaya direkrut menjadi karyawannya. Karena pada dasarnya Haesun hanya ingin berada di pihak yang bisa memberinya keuntungan. Jadi sekarang Min Jae tertinggal sendirian. Oleh karena itu, Min Jae pun menemui Suko, mantan bosnya. Sejak memutuskan pensiun, Suko bersembunyi di apartemennya dan hanya menikmati uangnya yang masih segunung. Dan tujuan Min Jae menemui Suko adalah untuk mengajaknya bekerja sama kembali. Tapi karena Suko tidak ingin terlibat lagi di sana, ia pun mengajak Min Jae untuk bertemu dengan temannya. Gak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Direktur Baek, salah satu pemimpin bank yang tidak menjalin kerjasama dengan Jiwon. Direktur Baek telah lama berada di bisnis ini, jadi dia punya daftar perusahaan yang sedang terlilit hutang. Dan ia yakin kalau sebentar lagi perusahaan tersebut bangkrut karena nggak sanggup lagi melunasi hutangnya. Dan oleh karena itu, Suko berencana membantu Min Jae untuk melawan Jiwon melalui strategi ini. Keesokan harinya, Suko bertemu dengan Jiwon. Awalnya ia berkata hanya ingin reuni dua teman lama. Tapi setelah itu, Suko memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan itu adalah Direktur Baek. Direktur Baek kemudian memperkenalkan diri dan mengajukan kerjasama dengan Jiwon. Dan tentu saja transaksi yang akan terlibat di sini sejumlah sangat besar, sehingga Jiwon bisa mendapat keuntungan yang besar juga dari sana. Dan oleh karena itu, Jiwon pun menyetujui kerjasama ini. Sementara itu, Min Jae kembali menemui orang tuanya yang telah pindah ke rumah sebuah bangunan yang lebih kecil. Kepindahan orang tuanya ini membuat Min Jae heran karena Min Jae selalu mengirimkan uang secara rutin untuk orang tuanya. Namun ternyata ibunya Min Jae masih nggak mau menggunakan uang itu karena belum jelas asal-usulnya. Akhirnya sekarang Min Jae pun menceritakan pekerjaannya secara jujur. Pada intinya ia ingin mempermudah orang lain untuk mendapatkan uang karena ia tahu kesulitan orang tuanya dulu. Ia ingin menebus rasa bersalahnya karena telah membuat keluarganya jadi sangat miskin. Dan akhirnya ayah Min Jae berusaha menenangkan anaknya itu. Ia meyakinkan Min Jae bahwa kesembuhan Min Jae saat ini jauh lebih berarti. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Min Jae pun memikirkan ulang alasannya melanjutkan bisnis ini. Dengan kepintarannya, Min Jae pun berhasil mencuri data nasabah Mirai Capital dari Song. Kemudian ia berniat untuk menyelidiki para klien itu satu persatu. Keesokan harinya, Min Jae pun memulai penelusurannya, dan ternyata semua nasabah Jiwon mendapat perlakuan yang buruk. Beberapa orang justru sengaja disiksa sampai masuk rumah sakit supaya asuransinya cair dan bisa membayar tagihan hutangnya. Bahkan ada juga yang memilih untuk COD dengan malaikat karena nggak sanggup membayar cicilannya karena bunganya sangatlah tinggi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Suko. Jaringan penipuan yang ia dirikan itu seharusnya untuk menolong orang yang nggak mampu, bukannya menjerumuskan mereka ke dalam masalah baru. Sementara itu di lain tempat, Min Jae melamporkan kedua pimpinan detektif Chun yang ternyata terlibat kasus suap. Makanya tidak heran kalau selama ini detektif Chun bekerja sendirian. Setelah itu, Min Jae mengakui perbuatannya.
Ia pun menceritakan masa lalunya dan kesulitan orang tuanya memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu, ia kini melanjutkan bisnis Suko yang sudah berganti jadi online, meskipun termasuk tindakan ilegal. Ia bahkan bersedia ditangkap karena menyadari kalau perbuatannya itu melanggar hukum. Tapi Min Jae kini juga membawa laporannya terkait rahasia Mirai Capital. Jadi ia meminta Detektif Chun untuk menangkap Jiwon lebih dulu. Akhirnya Detektif Chun pun sekarang berada di pihak Min Jae, dan mereka pun bekerja sama untuk memenjarakan Jiwon. Dan sekarang tidak hanya Min Jae dan Suko yang bergerak, namun teman-temannya Min Jae juga telah kembali, termasuk Haesun yang sudah berpihak pada Min Jae. Dengan adanya Haesun di pihaknya, Min Jae dan teman-temannya pun berhasil mengalihkan uang Mirai Capital yang jumlahnya lebih dari 2 juta dolar. 자, 그럼 이제 누군 스스로 받아가셔야죠. 어제? 사무실에 지하세였던데? Dan setelah Min Jae berhasil memindahkan seluruh uang Jiwon padanya, sekarang Detektif Chun berhasil menangkap Jiwon. Setelah itu, ia berniat menangkap Min Jae karena ia juga terbukti bersalah. Namun Min Jae yang jenius itu bisa melarikan diri bersama Suko. 야, 뭐야, 씨발! 야, 가만 있어! 가만히 있어! Akhirnya sekarang Min Jae dan teman-temannya berhasil mendapatkan uang Jiwon, dan ia kemudian melunasi utang para korban dan membagi-bagikan sisanya kepada yang membutuhkan. Karena awal dari bisnis ini adalah untuk membantu orang lain, bukan membawa mereka ke masalah selanjutnya.